Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nurtawa Rohmah dengan NIM akhir 11 dan rekan saya Umi Khairunisa dengan NIM akhir 24. Hari ini kita akan membahas mengenai Imam Al-Ghazali dan salah satu karyanya yaitu Kitab Ihya Ulumuddin. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai biografi Imam Al-Ghazali itu gimana ya Kak? Nama asli dari Imam Al-Ghazali itu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, jadi beliau ini dikenal sebagai Hujjatul Islam. Nah, dikenal itu karena beliau ini memiliki pandangan tentang berbagai disiplin ilmu agama yang sangat luas loh Kak. Wah, sangat menarik banget ya Kak. Iya. Mau dibahas. Nah, selanjutnya nih Kak, beliau itu lahir di Pabaran, di Tus, atau tepatnya di Persia, sekarang dikenal dengan Iran. Pada tahun berapa ya? Kalau nggak salah pada tahun 1058 Masehi. Beliau itu wafat di Tus pada hari Ahad atau hari Minggu tanggal 18 Desember 1111 Masehi. Al-Ghazali ini terkenal banget loh sama berbagai karyanya. Salah satunya itu ada Al-Ihya Ulumuddin. Mungkin kakak bisa menjelasin nih ke teman-teman supaya tahu isi kitabnya itu yang apa sih, isinya bahas tentang apa aja gitu. Isi dari kitab Ihya Ulumuddin ini teman-teman, secara umum ya, kitab Ihya Ulumuddin itu berarti menghidupkan ilmu-ilmu agama yang membahas tentang aspek kehidupan beragama baik dari ilmu fikih, tasawuf, dan filsafat. Adapun isi dari kitab Ihya Ulumuddin, di antaranya ada ruku ibadah. Ruku ibadah itu maksudnya membahas tentang kewajiban kita untuk beribadah dan ibadah, muamalah dan lain-lain. Kewajiban kita secara itu kan kayak sholat, puasa dan lain sebagainya Kak, itu mengenai ruku ibadah. Selanjutnya ada ruku adat atau kebiasaan, itu tentang kehidupan sehari-hari Kak, kita kayak akhlak kita baik kepada sesama, terus saling membantu. Terus adanya perbuatan yang membinasakan, itu kayak kita tentang pembahasan tentang dosa, terus pembahasan tentang perilaku buruk dan lain sebagainya. Terus adapun buku yang menyelamatkan atau perbuatan yang menyelamatkan, itu tentang keutamaan kebaikan. Secara keseluruhan berarti kitab Ihya Ulumuddin itu ngajarin tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Nah, pasti ini juga ada kaitannya kan sama pendidikan. Terus konsep pendidikan yang ada dalam kitab itu apa sih Kak? Secara umum ya Kak, ya. Mengenai konsep pendidikan pada kitab Al-Ihya Ulumuddin ini yaitu proses komprehensif dan sistematis untuk membentuk akhlak yang mulia dan mendekatkan diri kepada Allah. Adapun tujuannya nih Kak, tujuannya itu takaruf tilawah. Takaruf tilawah itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Terus ada kesempurnaan insani, berarti keseimbangan antara dunia dan akhirat. Terus adapun kebahagiaan dunia dan akhirat, itu melalui pemahaman dan pengalaman ilmu yang bermanfaat. Jadi inti dari konsep pendidikan dari kitab Al-Ihya Ulumuddin itu adanya bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi ada pembinaan jiwa dan pembentukan karakter. Gitu Pak. Jadi intinya itu pendidikan yang dimaksud dalam kitab itu bukan cuma ngelahirin generasi yang berintelektual gitu ya, tapi juga generasi yang beretika moral gitu ya Kak. Betul sekali. Terus selain itu di kitab Al-Ihya Ulumuddin ini kan tadi udah membahas konsep nih Kak. Terus nilai-nilai apa nih yang terkait antara pendidikan pada kitab Al-Ihya Ulumuddin itu Kak? Menurut perspektif saya pribadi ya Kak. Kalau menurut saya pribadi ya, setelah ngejelasin penjelasan dari kakak nih tentang isi kitab Ihya Ulumuddin secara keseluruhan, terus konsep pendidikan di situ, aku nyimpulin nih Kak, kalau nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini itu ada 3 aspek. Nah, 3 aspek nih teman-teman. Yang pertama itu ada nilai akhlak, kemudian ada nilai spiritual, dan ketiga nilai intelektual. Yang pertama tentu ada nilai akhlak ya. Nilai akhlak ini berarti meliputi adab, terus
kejujuran dan juga kesabaran. Aplikasinya itu gimana Kak? Kalau implikasinya menurut aku pribadi ya Kak, itu bisa melalui ini integrasi antara agama dan sains ke dalam kurikulum. Jadi Itu maksudnya gimana Kak? jadi semisal ini ada suatu mata pelajaran umum gitu. Nah nanti bukan cuma dalam mapel itu bukan cuma ngajarin tentang sains pengetahuan, tapi juga dikaitin dengan nilai keagamaan yang ada di situ. Tuh. Oh, berarti itu nilai-nilai yang ada di kitab Al-Ihya Ulumuddin mengenai pendidikan ya Kak? Itu yang pertama Kak. Terus yang kedua ini ada nilai spiritual kayak zikir, kemudian tawakal. Terus kalau bisa diaplikasiin dalam pendidikan itu bisa lewat kegiatan keagamaan kayak contohnya ini kayak jamaah sholat atau sholat zuhur, sholat duha gitu ya. Terus ada juga dengan doa bersama gitu. Dan yang ketiga ini tentunya ada nilai intelektual. Oh, apa itu intelektual? Nilai intelektual ini berarti nilai pengetahuan ya. Jadi ini ada suatu ungkapan nih, agama tanpa pengetahuan itu seperti si lumpuh, dan pengetahuan tanpa agama itu seperti si buta. Jadi antara agama dan pengetahuan ini harus berjalan seimbang gitu. Nilai ini dapat diaplikasiin dalam pendidikan itu tentunya lewat ini pembelajaran yang inovatif sehingga dapat menarik peserta didik untuk belajar dan belajar gitu ya. Bisa juga melalui pengintegrasian teknologi dalam metode pembelajarannya agar peserta didik ini bisa lebih fokus dan mempunyai motivasi belajar yang tinggi ya Kak. Jadi intinya dalam kitab itu ngejelasin kita bukan cuma fokus pada ini keagamaan, fokus pada akhirat, tapi juga kita harus bisa menyeimbangin dunia dengan akhirat gitu ya. Karena dunia ini merupakan jalan untuk menuju akhirat gitu ya. Oke teman-teman, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.